Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Firly, ketua KPK yang sampai hari ini masih sangat super kuat. Polda Metro Jaya telah melakukan penyidikan. Rumahnya telah digeledah. Polda Metro Jaya sudah menyatakan 2 alat bukti telah ditemukan. Namun sampai hari ini belum jadi tersangka. Dewas KPK, Dewan Pengawas memanggil Firly, tapi Firly tidak datang. Tapi beberapa hari kemudian Firly dengan rileksnya main bulu tangkis di hadapan publik. Ada apa? Siapa backing dari Firly ini sehingga sampai hari ini masih lolos belum jadi tersangka? Inilah Hot Room. Akankah Firly masuk bui? Buntut kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memasuki babak baru. Setelah dilakukan penggeledahan di 2 rumah ketua KPK, pihak kepolisian sudah melakukan serangkaian penyelidikan, melakukan klarifikasi, dan pengumpulan alat bukti yang mana ditemukan 3 kasus, yaitu dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi, atau penerimaan hadiah terkait penanganan kasus di Kementerian Pertanian. Puluhan saksi pun sudah diperiksa, termasuk Syahrul Yassin Limpo. Polisi juga sudah memanggil Ketua KPK, Firly Bahuri, untuk diperiksa. Namun hingga kini, polisi belum menetapkan siapa tersangka dalam kasus dugaan pemerasan ini. Apakah bukti yang dikumpulkan saat ini belum cukup? Dan akankah Ketua KPK ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara? Para pemirsa, banyak pemirsa yang selalu penasaran kenapa Hotman begitu kuat kerja keras setiap hari. Bangun jam 3 subuh. Rahasianya kopi luwak, white coffee. Inilah rahasia saya. Sehingga orang seperti Boyamin belum tentu menang berdebat sama saya. Kalah. Kopi terenak. Oke, para pemirsa, saya perlu menceritakan sesuatu. Malam ini kita kehadiran Boyamin Saiman. Kenapa saya fokus ini? Anak dialah mahasiswa yang permohonannya di Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran untuk bisa jadi memenuhi syarat sebagai cawapres. Ya, dari sekian puluh anak dia mahasiswa. Jadi anaknya aja sudah begitu hebat, apalagi bapaknya. Enggak hebat. Oh, enggak hebat ya. Oke. Pak Boyamin. Ya. Tadi sudah lihat betapa sudah dalamnya penyidikan, bahkan sudah digeledah. Kenapa menurut Anda Firly belum jadi tersangka? Siapa backingnya? Ya apapun kan sekarang penetapan tersangka itu kan bisa digugat pra-peradilan. Oke. Nah, polisi atau penyidik Polda ini pasti berhati-hati betul. Oke. Karena yang dihadapi ini kan juga mbahnya Serse juga kira-kira kan gitu. Ya. Nah ya kita maklumi kalau kemudian sangat hati-hati. Apa yang kurang kira-kira menurut Anda sehingga hati-hati? Ya keberanian aja karena takut kalah pra-peradilan. Oh begitu? Iya. Kok yakin banget sih kamu Polda takut? Ya kalau memang berani kan ya udah penetapan tersangka. Kalau memang mereka selalu mengatakan sudah ditemukan 2 alat bukti. Ada nggak dugaan Anda ada backing? Karena ini kan lagi perang dinasti ini sekarang ini. Tahu nggak kira-kira dinasti mana yang memihak kepada Firly? Saya bukan kapasitas untuk bisa menjawab itu. Jadi saya biasanya kalah aja. Anda paling jago mengkorek-korek di balik layar. Bisa nggak kira-kira dinasti mana yang bisa tahu nggak? Pada posisi ini biar Mas Bang Hotman aja lah yang mengimprove gitu. Jadi menurut Anda dari segi persyaratan tersangka sudah dipenuhi?
Ya kalau pernyataan penyidik kan begitu lewat Direkrimsus ataupun Kabid Humas, Krimsus Pak Ade Simanjuntak. Krimsus di Polda ya? Iya, Direkrimsus Polda Ade Simanjuntak. Sudah. Yang dulu Kapolres Surakarta juga gitu. Jadi saya tahu. Hah? Jangan ngomong Surakarta dong. Apa kaitannya sih? Kamu tuh ini kemana-mana sih? Oke, kalau gitu kita tanya dari Pak Ian Iskandar. Ini beliau ini adalah pengacara daripada Firly. Apa komentar Anda? Kata Boyamin sudah memenuhi syarat kelihatan jadi tersangka hanya karena Polda belum berani. Benar nggak? Jadi pertama mungkin yang akan saya soroti judulnya dulu nih. Apa itu? Akan Firly masuk bui. Firly tidak akan masuk bui dan tidak akan menjadi tersangka. Wow! Kenapa Anda ngomong gitu? Mungkin ini menjadi anti klimaks ya, Ya. Bang Hotman. Kemarin saksi yang melaporkan beliau itu sudah memberikan keterangan Ya. kepada penyidik Polda bahwa dia tidak pernah memberikan dana sepeser pun kepada Pak Firly. Itu saksi siapa tuh? Saksi yang melaporkan beliau, Syahrul Yassin Limpo. Oke. Jadi clear ya. Oh jadi mantan Menteri Pertanian sudah mengatakan itu? Iya, hasil pemeriksaan kemarin di penyidik Polda. Artinya tuduhan terhadap Pak Firly terkait dengan dugaan pemerasan itu clear tidak ada dan tidak Informasi benar. itu dari mana Pak Ian? Itu melalui pengacaranya Pak SYL pada saat setelah dilakukan pemeriksaan di Polda. Nggak ada pernyataan itu. Ada kemarin ada dan ini dimuat di beberapa media. Tapi bagaimana penyidikan sampai menggeledah kalau saksi pelapor membantah laporannya? Itu menjadi sebuah paradoks ya terkait dengan perkara yang sekarang disidik oleh penyidik Polda Subdin 5 Dinskrim. Anda udah lihat BAP-nya belum? Dari Pak Menteri Pertanian yang mengatakan. Saya mendapatkan informasi itu berdasarkan keterangan dari lawyernya Pak SYL. Lawyernya? Lawyernya. Keterangan lisan? Tapi BAP-nya belum lihat? Kita belum lihat, tapi berdasarkan keterangan dari lawyernya. Yang kedua, terkait dengan tuduhan-tuduhan kepada Pak Firly, mulai dari, mungkin saya akan bercerita sedikit belakang ya. Tuduhan terkait dengan membocorkan dokumen penyidikan, sampai terkait dengan tuduhan melakukan pemerasan, itu tidak ada bukti. Ya. Tanggal 26 kemarin, pihak penyidik Polda melakukan penggeledahan di rumah Pak Firly. Ditemukan apa? Tidak ada satupun barang bukti yang ditemukan. Kenapa Dirkrimsus Polda mengatakan 2 alat bukti telah dipenuhi? Sebagai informasi, Bang Hotman, rumah yang digeledah itu ya tidak ditemukan apapun barang bukti yang dituduhkan kepada Pak Firly. Sehingga kami merasa... Yang di mana? Rumah di Bekasi atau Kertanegara? Termasuk rumah yang di Kertanegara. Tidak ditemukan? Tidak ditemukan. Yang disita oleh penyidik Polda itu, bayangkan, gembok sama kunci. Gembok sama kunci, tapi kan direktur... Tidak ada kaitan apapun dengan pokok perkara yang dituduhkan kepada Pak Firly. Ini kan framing-framing yang menurut saya cenderung fitnah kepada beliau. Mencemarkan nama beliau. Gimana ini Boyamin? Halo? Enggak, ini fitnah ini semua. Aku cek nggak ada ini. Ada. Itu boleh diklarifikasi langsung. Gimana? Saya mencoba membaca media tersebut. Dalam media tersebut memang ada Pak SYL bilang, cuman Pak SYL bilang begini, tanya penyidik, gitu loh. Ada pertemuan tersebut, gitu loh. Ini yang saya kira, ini terlepas ya, Pak SYL lagi dikepung dengan kejahatannya. Kalau saya mencoba, ada 3 hal yang tadi kan, dari pemerasan kah, apakah larangan anggota pimpinan KPK yang tidak boleh bertemu tadi, ketiga gratifikasi atau suap kah. Jadi penyidik sekarang lagi mengepung gitu loh. Jadi berada dalam kepungan terhadap 4 bentuk kejahatan ini gitu loh. Jadi penyidik lebih hati-hati dan saya kira begitu naik penyidikan clear. Jadi Anda tidak yakin bahwa mantan Menteri Pertanian mengatakan membantah bahwa dia pernah menyogok atau diperas? Ya, saya yakin pasti ada perbuatan uang itu. Apakah itu diperas? Tidak. Apakah Anda tidak pernah dengar bahwa akhir-akhir ini sesuai yang beliau mengatakan bahwa mantan Menteri Pertanian membantah laporannya itu? Tidak pernah membantah, Pak. Sampai hari ini tidak Dia kan terbukti ditanya sama penyidik. Ya. Menurut keterangan lawyernya, apakah pernah memberikan uang kepada Pak Firly? Ya. Dia tidak pernah. Nggak ada loh. Bang Hotman, lebih fair itu memang kan kita lihat ya dalam BAP nantinya dalam pembuktian. Apakah persesuaian? Mungkin bisa jadi tidak, ajudan yang nerima.
gitu loh kan? Ya. Antar ajudan dan segala macam. Saya kira nanti ujung-ujungnya kan pada konstruksi pembuktian akan terlihat gitu loh. Pelapor sebenarnya siapa sih pemerasan itu? Bang Oman izin. Ya, silakan. Saya berpikir ini sederhana aja. Saya kan penyidik nih. Ya. Jadi dari sini semua ini belum ada yang pernah jadi penyidik. Ya. Teman saya aja nih yang Ya. jadi penyidik. Dalam proses pemeriksaan BAP saksi itu tidak didampingi oleh lawyer. Ya. Hanya kewajiban lawyer mendampingi itu pada saat BAP pemeriksaan Tersangka. Ya. Pemeriksaan Syahrul Yassin Limpo di Polda Metro itu statusnya bukan sebagai tersangka, tapi sebagai saksi. Ya. Maka dia tidak didampingi. Biasanya Jadi dulu di saya belakang. jamin bahwa si pengacara tidak membaca BAP-nya. Saya Satu, coba- yang kedua, Bang izin Bang. Ya. Yang kedua, ketika misalnya benar kata Pak Ian, Syahrul Yassin Limpo mengatakan bahwa dia tidak pernah memberikan uang sepeser pun kepada Ya. Firly, maka langsung dia akan mendapatkan satu bentuk tindak pidana lainnya, yaitu adalah laporan palsu. Karena yang melaporkan Karena ini yang dia. melaporkan dia. Lalu kemudian dia mencabut laporannya di tengah-tengah proses penyidikan yang sudah pro justisia. Ya. Maka Syahrul Yassin Limpo akan dikenakan pidana pelaporan palsu. Gitu. Ini sampai aku buka handphone, keyword pengacara Yassin Limpo menyatakan tidak memberikan apa-apa. Nggak pernah ada. Ada, boleh Pak. Nanti Di linknya di mana? diperiksa. Coba Ya. Melalui Oke. Gue pusing yang mana yang benar nih. Karena memang agak aneh. Mantan Menteri Pertanian yang lapor, masa dia kemudian membantah? Benar nggak? Iya. Agak aneh nggak? Sampai hari ini saya pastikan masih berada dalam kepungan. Dalam kepungan. Kalau begitu kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Pak Ian Iskandar, saya masih penasaran. Tadi Anda mengatakan pengacara dari mantan Menteri Pertanian mengatakan bahwa mantan Menteri Pertanian membantah bahwa dia telah pernah memberikan uang. Tapi saya tahu Febri pengacaranya mantan Menteri Pertanian. Febri di mana sekarang? Febri mantan jubirnya KPK. Seingat saya, Pak SL ini mendaba lagi tim lawyer. Ya, Febri gimana? Kejadian katanya ada kejadian di kantor lawyer. Febri. Bisa cerita nggak? Mungkin bukan kapasitas saya untuk menerangkan itu. Ya, itu teman-teman penyidik KPK lah yang punya. Tapi yang Anda dengar apa? Apa benar bahwa KPK datang ke kantornya Febri karena dianggap mantan Menteri Pertanian ada di situ, atau tiba-tiba Informasinya seperti itu. gimana? Coba dong ngomong dong. Kan lari dari topik Mati nih. lu. Yang mana? Lari dari topik. Ada Febri kan? Iya. Gimana? Artinya begini, artinya ada beberapa kejadian Harus teman-teman jawab. lawyer ini yang kebablasan Ya. terkait pembelian kepada kliennya gitu. Sehingga memasuk kategori obstruction of justice, Ya. penghalangan penyidikan. Nah, mengenai tindak lanjut dari proses itu ya teman-teman penyidik KPK ya punya kewenangan gitu. Oh begitu. Iya. Ada yang tahu nggak tentang ini? Bahwa Udah bakal- dijawab masa masih. apakah bakal ada pengacara yang kena obstruction of justice jadi tersangka lagi? Ini kok seneng banget sih ini. Nampak kelihatan Oke deh. binar-binar. Kalau begitu Pak Yusuf Sahide, Anda ini juga termasuk pendukung Firly ya? Tidak juga. Tidak juga. Apa komentar Anda atas berbagai tuduhan ini? 2 alat bukti telah ditemukan, sudah digeledah. Kenapa belum jadi tersangka? Ya mungkin masih meragukan kali dari alat buktinya. Oh masih diragukan? Ini kan dalam penetapan tersangka ini kan terhadap seorang pimpinan KPK. Pertama itu kan sudah di framing yang luar biasa ya terkait pemerasan. Ya. Dari kata pemerasan aja itu kalau menurut hemat kami dalam melihat itu bahwa ini bersifat apa ya? Tidak mengarah kepada penggunaan kata yang mudah dipahami untuk merusak citra. Jadi malah imseh. Jadi misalnya pemerasan. Padahal seorang pimpinan KPK jika ada seorang menteri datang bertemu, ya toh, kemudian ada lagi penjelasan terkait penyerahan. Itu kata pemerasan itu nggak laku bahasa itu. Sampai hari ini sudah Iya. ada nggak saksi apakah ajudan atau apa yang mengatakan ada penyerahan uang? Sudah ada nggak?
Ya itu kan Ini kan framing media, rumor yang berkembang. Rumor yang berkembang. Makanya kata pemerasan itu harus kalau Bapak bisa kan sebagai kuasa Ya, dari Firly kan apa nggak pernah melihat BAP? Katanya itu Bang Hotman, Ya. tidak ada saksi yang benar-benar melihat secara gamblang ada proses penyerahan, ada proses dialog. Ajudannya yang dia dianggap menerima Ini ngaku nggak? yang kami perlu jelaskan. Ada tuduhan kepada ajudan Pak Firly bahwa menerima sekian Apa miliar. kata ajudan? Pada saat itu ajudan lagi sakit COVID. Bang Jadi Hotman, terbantah itu. Bang Hotman, Terbantah bahwa Bang ada Hotman, dugaan penerimaan uang kepada ajudan Pak Firly. Ini fitnah semua. Fitnah Gimana kepada itu Pak Pak Firly. Asli? Fitnah. Fitnah. Saya tidak bilang Framing ini fitnah yang dibuat terus-menerus sehingga Bang menjadi Yan, sebuah ini adalah kebenaran. apologi. Sering sekali kasus-kasus begini, orang yang punya kecerdasan membangun apologi. Dengan cerita ajas praduga tak bersalah lah, lihat segala macam. Tapi kira-kira gini Pak, Bang Hasmi. Tapi ini sekali, ada nggak ada sebentar, Bang ancaman kata pemerasan itu? Yang jelas waktu dia menggerakkan, kalau kita bilang aja delik formil, pimpinan KPK bertemu saja secara langsung atau tidak langsung dengan orang Itu berpengaruh. inisiatif dari Pak SCL Mau sendiri berusaha inisiatif menemukan siapapun. di ruang Ya kan, publik itu yang dan Pak Tapi kan Firly bisa pun gini loh. mengusir. Ini seorang menteri aktif loh Pak. Mengusir Seorang menteri aktif loh Pak. Mau menteri sekalipun, pejabat Tidak publik ada. yang udah digaji oleh negara, sewaktu undang-undang menyatakan itu larangan, stop. Seharusnya bilang saya tidak bisa ditemuin. Gitu loh. Ini seorang menteri aktif Mau menteri, yang mau datang siapapun. tanpa disengaja, tanpa diatur sama Pak Jangan Firly. lihat menteri. Jadi Tempat begini, Pak. umum. Jadi begini. Kita jangan begitu Pak Ini Hotman. cerita, maksud saya. ini cerita Sorry. perlawanan para koruptor. Bang Yan, sorry. Oke, coba, sebentar. Ketua KPK itu sudah tahu tanggal 8 Oktober 2020 itu perkara sudah masuk. Oke. 8 Oktober. Terus ada surat 24 Tidak ada, September. itu fitnah. Oh, ini jelas bisa dibuktikan kalau fitnah. Itu fitnah Oke, dari mana dasarnya? ketemu di bulu tangkis bulan berapa? Itu 2 bulan Februari. Maret 2022. 2022. Ya sudah dong. 2022. Orang 8 Oktober 2020 itu Ali Fikri sudah validasi kok bahwa menerima Dumas ini. 2 Maret 2022 dia Oktober ketemu. 2021 Dilakukan penyidikan tanggal 6 Januari Main bulu tangkis, 2023. yang ditembak bulu tangkis 2 Maret. 2 Maret. Iya. Jadi sudah diakui ada 2 Maret 22. Masuk dong Bang Hotman. Itu kan- Karena itu kan Dumas, itu Pak, dari bukan 8 lidik. Oktober 2020. Oke, kalau gitu. Status Pak SCL tidak Yang saat itu masih terlapor di- apa-apa. di- Praktek kalau ini, praktek coba nih. penyidikan Yang gimana? saat itu masih Anda kan dinas- orang KPK. KPK Anda di situ. 2020 saya. Oke, gimana? Jadi saya izin lagi nih. Ini mantan Ya. mantan penyidik KPK yang korban dari 57. 57. Yang oke. Jadi Bang Hotman izin, 2020-2021 saya masih berdinas di sana. Ya, oke. Pengaduan masyarakat atas kasus Syahrul Yassin Limpo. Oh, enggak ada. Kementerian. Enggak ada. Untuk Saya Kementan. ingat. Itu enggak ada, saya potong, mohon maaf. Saya potong. Pak Enggak Ian, ada. izin. Enggak ada laporan. Saya ngomong terhadap dulu. saya. Dia penyidik soalnya. Ya, Saya ngomong saya sudah sedikit. baca. Mantan penyidik. Februari 2020 Iya. masuklah laporan praktek dugaan korupsi di Kementan. Ya. Ditindaklanjuti oleh pengaduan masyarakat Oke. sampai 1 tahun lebih 2 bulan. Di Menggantung. April, bukan. April 2021 dinyatakan naik lidik. Cukup untuk dinaikkan April 2021 April naik 2021. lidik. Maret 2022 ketemu di bulu tangkis. Untuk naik ke penyelidikan, Ya. cukup. Kata Dumas. Jadi di dalam KPK itu ada prosedur, Bapak-Bapak sekalian. Ya. Baca. Jadi di Dumas itu sudah mulai dilakukan pulinfo dan turun ke lapangan. Ya. Karena kalau kita berdebat itu kan masih di Dumas. Operasi tangkap tangan dilakukan di area Dumas, ingat. Jadi cuman saya nih yang tahu proses detail gimana caranya KPK bergerak. Pengaduan masyarakat itu lalu turun ke lapangan, melakukan verifikasi, melakukan bukti, pencarian alat saksi dan lain-lain. Ya. Jadi 1 tahun 2 bulan itu dilakukan Untuk proses penyelidikan itu pasti naik ke pimpinan nggak? Untuk proses penyelidikan berdasarkan pasal 39 ayat 2, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas nama perintah pimpinan. Oke, Jadi harus tanda tangan pimpinan untuk melakukan penyelidikan. Jadi jauh sebelum ketemu di bulu tangkis, Jadi- Firly lah yang meningkatkan ke penyelidikan. Per April itu sudah dilaporkan kepada pimpinan dan dinyatakan oleh penyelidikan sudah cukup untuk naik lidik. Maka dilakukanlah pencarian 2 alat bukti. Karena pencarian 2 alat bukti di KPK itu bukan dilakukan di penyidikan, tapi di penyelidikan. Jadi proses untuk pencarian alat bukti itu sudah berlangsung per Ya. April 2021. Nah, ini sangat Dumasnya sistematis Februari jawabannya. 2020. Kalau yang keterangan di Dewas Alexander Marwata, di penindakan itu yang terhambat sampai 1 tahun loh Pak. Tapi kan apapun penyelidikan sudah kan? Iya, bukan Ya masalah. udah selesai. Jadi stop dong Lara. Oh, gitu loh.
Pasal 36 itu kan gitu. Pada saat Pak SCL bertemu dengan Pak Firly tanggal 2 Maret 2022, itu tidak ada pembicaraan apapun yang terkait dengan penyidikan KPK di Kementan. Ngapain dong Itu datang satu. bulu tangkis? Ya. Yang kedua, tanggal 6 Januari 2003 itu sprindik keluar terkait dengan penyidikan di Kementan. Artinya status SCL ketemu dengan Pak Firly itu clear, dia menteri, belum terlapor, belum dilakukan penyidikan. Pertanyaan mendasarnya kapan orang itu mulai berperkara? Seperti yang disampaikan di pasal 36. Ya. Kan dilarangnya dengan alasan apapun bertemu dengan orang yang berperkara. Kapankah seseorang dikatakan Pasal 36 bunyinya apa Pak Profesor? Ini sampai aku. Pidana. Ya, pimpinan KPK dilarang bertemu dengan orang atau pihak perkara secara langsung maupun tidak langsung. Yang apabila kalau itu masuk unsur dikaitkan dengan pasal 65, 5 tahun. Delik itu delik formil. Pengertian perkara udah termasuk nggak penyelidikan? Masuk dong perkara, begitu Bang Dumas. Hotman, izin. Ini kan begini, Karena Bang Hotman. saya yang pernah jadi penyidik nih Ya. di KPK, jadi saya yang paling paham seharusnya ya. Kapan sih seorang itu dikatakan berperkara dengan KPK? Oke. Maka saya menyatakan bahwa di sini Ya. seluruh rakyat depan rakyat Indonesia nih, seseorang itu dimulai dikatakan berperkara di KPK, mulai dikatakan berperkara, Ya. per hari dia dilaporkan di KPK. Oh enggak. Karena apa? Itu salah. Bang itu Ian, ngawur, Kalau sudah masuk ngawur. dalam penyidik, ya. Itu enggak benar. Kalau masuk itu. perkara Kami enggak. bahkan Enggak betul. pernah Itu enggak menerima betul. Anda coba baca laporan KUHP yang pengaduan benar. masyarakat untuk operasi tangkap tangan tuh 2 kali 24 jam. Oke, ntar dulu. Pasal 36 disebutkan enggak kapan batas Oh tidak, terus Bang. Hanya Tapi disebutkan dalam apa? praktik selalu dibilang begitu masuk pintu terus ada verifikasi tadi, apalagi kalau tadi lapangan Verifikasi tenis 1 itu tahun, Februari, saya kira sudah clear. Oke, jadi Ini ada gitu loh. laporan masyarakat, penyidikan. Iya. Ini sudah penyelidikan. Ini yang harus diberitahu juga pada masyarakat bahwa di Dumas, di Direktorat Pengaduan Masyarakat, itu ada proses penyelidikannya, proses mencari alat bukti itu udah dimulai di Pengumpulan Dumas. alat bukti, verifikasinya. Bukan verifikasi, tapi dimulai dicari. Dumas itu tim turun Pengumpulan ke alat lapangan dan Oke, operasi kita potong tangkap aja deh. tangan. Tapi untuk kasus Mentan Dia 1 sudah tahun. mengakui Maret 2022. Sedang penyelidikan sebelumnya. Sebelumnya. Artinya secara formal sudah dimulai proses. Sudah. Pasal 36A mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan Tapi kan ada apapun. kata tersangka di situ. Bang Pihak Hotman, lain. Atau ada taunya. Pak Firly ini dituduh melakukan pemerasan. Tidak ada bukti apapun yang didapat dari penyidik. Sekarang bergeser ke persoalan etik. 36. Pasal 36. 36 bukan etik loh Bang Hotman. Itu persoalan larangan. etik. Pidana juga. Ada etik, ada Oke. sanksi pidananya. Semakin Etik seru. 36. Kita Ada etik, ada lanjut pidana. nanti ke segmen berikutnya. Istirahat dulu ya. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Para pemirsa, malam semakin larut. Tapi lihatlah semangat Hotman. Itu semua berkat kopi number 1. Kopi luwak, white kopi kesayangan Hotman selama karir berpuluh-puluh tahun. The best. Oke, kita lihat dulu grafis berikut ini. Kita lihat dulu grafis kehebatannya Firly selalu lolos dari berbagai laporan. Coba, beberapa kasus yang dilaporkan. April 2023, pemecatan Bridget Endar. Cepet banget sih. Pemecatan, Diulangi lagi. April 2023, pemecatan Bridget Endar Priantoro. Ya, itu laporan terhadap Firly. April 2003 bocornya dokumen penyelidikan dugaan korupsi Tukin di Kementerian ESDM. Maret 2023 pengaduan atas penghargaan penciptaan lagu Himne dan Mars KPK. Ini pengaduan terhadap Ketua KPK. Mei 2021 laporan 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat dalam TWK, termasuk Anda di sini? Iya. Ya, yang di TKO kan keluar dari KPK. Nah, ini penyidik yang TKO nih, tidak memenuhi syarat wawasan kebangsaan. Tidak Pancasilais ya? Terus? Masih ada?
Juni 2020 pengaduan menggunakan helikopter mewah. Bapak ini kalau Waduh, di sini dia kena kode etik nggak? Kena. Banyak Pelapornya yang kan orang saya. tertulis. Pelapornya kan saya. Oh, pelapornya kamu. Iya. Banyak benar musuhmu ya. Oke, helikopter mewah ya. Terus? Itu bisa kena gratifikasi sebenarnya Bang, tapi saya masih sayang Pak Firly, saya tidak melaporkan ke Bareskrim. Oh begitu. Iya. Laporan dugaan penggunaan SMS blast untuk kepentingan pribadi. Maksudnya SMS KPK ya? Dipakai untuk apa? dia menggunakan untuk atas nama Firly. Kalau saya SMS gua memang ratusan aspri. Halo dear, good morning. Bukan ya? Oh bukan, oke. Terus? Masih ada? Oktober 20 diduga melakukan pelanggaran dalam menangani perkara OTT UNJ. Ini yang terakhir ya. Oke. Itulah serangkaian begitu banyak laporan, tapi tetap beliau super kebal. Saya mau tanya ini ke ahli pidana. Setelah melihat betapa kuatnya beliau, kok Anda masih yakin kali ini dia bisa kena apa? Sedangkan ajudan yang menerima uang tersebut katanya belum ada yang ngaku. Bagaimana Anda mengatakan sudah dipenuhi 2 alat bukti? Gimana mau mengaku memang tidak ada, Bang. Oh begitu, gimana? Ahli pidana nih. Saya melihat ini adalah kejahatan dalam jabatan. Orang yang memegang... Kejahatan kan harus ada buktinya. Oh, sudah pasti. Sewaktu polisi berani naikkan dengan penyidikan, Bang Hotman, pasti polisi sudah menemukan titik terang. Penyidik sudah pasti. Ya. Tidak ada keraguan untuk situ. Tidak akan naik dari penyelidikan, karena di penyelidikan masih dapat atau tidak. Ya. Waktu di penyidik berarti sudah terang. Ya. Kenapa ada terang? Berarti ada 2 yang dia pegang. Tapi Ya. kan ada mekanisme SP3, Bang. Kalau Sebentar, dalam Bang Yan. tahap penyidikan tidak Bang Yan, ditemukan Bang Yan, saya alat teruskan bukti dulu, yang Bang Yan. cukup. Sebentar. Kenapa Anda begitu yakin sementara beliau itu berbagai laporan tetap lolos? Ya, sepandai-pandainya tupai melompat, ada kalanya juga. Orang kalau begitu. sudah melampaui batas kejahatannya, Bang, akan dijatuhkan dengan kejahatannya itu sendiri. Oke. Mungkin ini momennya, gitu loh. Tapi sekali lagi pertanyaan saya, ini pertanyaan kunci. Apakah saksi yang menerima atau menyerahkan uang tersebut sudah ngaku nggak di BAP? Ya, saya kira pasti ini akan menjadi indah kalau memang penyidik dari Polda akan datang. Tapi biasanya dalam prakteknya ini akan ada keterangan yang udah disusun. Biasanya kalau ada keterangan ahli yang diminta dalam perkara ini, di situ sudah dipetakan peristiwanya. Telah Ada terjadi saling begini. bersesuaian Ya, begitu? Saling bersesuaian. Interupsi saya boleh jadi co-host saja. Saya kira Bang Co-host ini. Hotman, saya kira. Pak Ian, kepada Pak Ian. Iya. Ini kan soal yang baru-baru tentang Alex Tirta. Oh iya iya. Nah, itu. Ini kalau menurut Sebentar, saya sebentar. baca media, Ya. kan katanya Pak Ian nggak kenal. Bener nggak kenal Pak Firly dengan Kalau Pak kita lihat tidak dulu, Pak kenal. Alex ini yang mana? Bisa nggak lihat dulu, Pak Alex yang mana sih? Coba lihat, coba lihat. Kita mau kenal dulu Pak Alex, ya. Oh, Oh, ini yang menarik nih, yang baru. yang baju Pak putih Ian itu. mengatakan katanya Pak Iya. Alex tidak kenal dengan Pak Jadi Pak begini, Ketua. Bang. Bentar. Pak Ian mengatakan Pak Alex tidak kenal dengan Ketua KPK. Ini Pak Alex, ini Ketua KPK. Berarti saling kenal dong. Setelah itu dia kenal. Hah? Jadi begini, Bang. Ini foto ini kapan? Jadi ceritanya Ya. begini. Itu nggak bisa Saat, dikonfirmasi kapan. Syukuran menjadi Kabar Harkam, berarti masih Polda sebelum Covid. lama sekali ini. Udah lama dong. Oh iya malahan. Terlalu jauh. Kalau nggak, Hah? bukan katanya nggak kenal. Berarti hubungan itu udah dirawat dong. Taduh. Gitu loh. Yang Bukan ini- tidak kenal. Jadi gini, Bang. Dirawat. Saya agak Di Kita media, Pak Ian mengatakan kita Pak Firly fokus- tidak kenal dengan Pak fokus di Alex. perkara Kita aja. fokus pada konstruksi hukum Pak Boyamin, yang dituduhkan Ini- kepada Boyamin, Pak Firly. saya ini terkait termasuk- dengan dugaan Sebentar. pemerasan. Sebentar. Saya ini termasuk anak baik, selalu jam 8 tidur minum susu Enggak. Indomilk. Ini Pak Alex yang ada Bang. kaitan dengan klub apa ini? dulu? Ini tidak ada relevansi Nggak ada. dengan tuduhan pemerasan. Hiburan Ini apa? dicari-cari kesalahan Pak Firly. Alexis bukan Alexis. Dan ini sifatnya Kok fitnah. tanyanya ke saya, Bang Advokat lebih tahu. Bang Hasbi. Tenang aja. Saya ini sudah lama fitnah. tobat. Berusaha begini, Pak. Gimana Pak? Konstruksi yang dibangun penyidik Ya. menuduhkan kepada Pak Firly adalah dugaan pemerasan, Ya. penerimaan hadiah dan gratifikasi. Ya. Dari beberapa tindakan penyelidik, baik berupa pemanggilan saksi-saksi, penggeledahan, tidak ada satupun barang bukti yang bisa menjerat Pak Firly. Ya, itu nggak terkait apa-apa lah, dugaan dunia sana pemerasan. lah. Oke, Ini kita- kan yang sekarang berkembang di masyarakat. khusus topik Jangan itu, melebar topik kemana-mana. itu kita akhiri. Bang Hotman. Bahwa ini persoalan Tidak- pribadi tidak ada beliau. kesepakatan soal itu. Masa Bang Hotman, ketua uang KPK 630 juta itu untuk Oke. Bang Hotman kecil Ada atau banyak? pertanyaan saya. Bang Hotman, Coba satu sebentar. kalimat penutup aja Sebentar. untuk ini. Katanya rumah Kartanegara yang katanya apa benar itu disewa oleh
Firly dari Alex. Jadi begini, Pak 650 Firly juta. itu membutuhkan rumah untuk beristirahat ketika ada kegiatan di Jakarta. Oke. Karena jarak rumah dia di Bekasi Ya. ke Kuningan jauh. Harga sewanya berapa? Dia menyuruh salah satu mantan anak buahnya namanya Andreas Untuk? mencari rumah yang bisa disewa Oke. melalui Ray White. Ketemulah rumah itu yang kebetulan rumah itu menurut Ray White sudah disewa sama Pak Alex. Tapi Pak Alex katanya Jadi beda. Harga sewanya berapa? Harga sewanya per tahun 600. Oh, lah, ya katanya cuma 600-an. Ini loh. 600. Sekarang gini. Dan itu ada itu kan hubungan perdata, nggak ada kaitan sama dugaan Ya pemerasan. udah, gitu. Nggak ada. Dan gini, Itu kan dianggap LHKPN-nya ada nggak? dianggap kan menjadi Punya pejabat uang 10 SDM. miliar. Itu bohong, itu fitnah. Terus berkurang 630 juta itu ada catatan di LHKPN nggak, Pak Ian? Itu kan sewa. Lah ya, enggak dari uangnya. Wah, masa- Katanya Pak Firly itu katalah 10 miliar. Ini terus jangan melebar, berkurang Pak 630 Bunyamin. juta Jangan untuk melebar, bayar jangan sewa itu. mencari-cari Ada kesalahan nggak? Pak Firly. Nggak boleh, Ada nggak boleh. Nggak Nggak, boleh, itu namanya nggak boleh. zolim kita. Maksudnya, Tidak melebar Tapi persoalan kalau LHKPN-nya pribadi. transparan Tolong dong. dijawab dari daftar harta yang dilaporkan, misalnya sekian miliar, ada yang Belum nggak dilaporkan, berkurang mungkin untuk belum sewa dilaporkan. 600 juta? Itu pertanyaannya. Belum dilaporkan mungkin. Jawabannya? Belum dilaporkan. Ya. Belum dilaporkan. Kesalahannya Bang Hotman. Belum dilaporkan. Bang Hotman. Gitu loh. Ya gimana? Tapi ini kan begini, Kita itu melebar. seluruh anggota KPK itu wajib melaporkan LHKPN itu per tahun. Ya. Jadi kalau dimulai 2020 Februari, Ya. artinya ini sudah 2023, Ya. harus dilaporkan di 2020, 2021, 2022 dan 2023. Untuk ukuran KPK 600 juta Seluruh murah atau insan- tidak? Ya nggak murah, itu kan nggak mungkin, gaji kami Itu nggak cukup. kawasan elit, Pak, Insan di Kebayoran KPK Baru. itu wajib melaporkan LHKPN Makanya satu saya tanya, setiap tahun. 630 juta itu banyak Enggak, nggak untuk bukan Bang Hotman? 630. Banyak. Enggak. Banyak kan? Banyak. Misalnya ada sidang di Bekasi, 3 Ya. bulan. Pilih nyewa harganya 300 juta atau pilih hotel yang sekali 2 kali aja. Kalau bicara Sekali efisien. 2 kali, paling kan 400.000. Oke, Dia pribadi. dia selesai saya. pribadi. Itu yang juga perlu harus saya tambahkan Pak Ian, Ya. izin Pak Ian. Kami itu di KPK fasilitasnya itu lengkap. Ya. Jadi ada tempat istirahat, ada dormitori di Betul, lantai betul. 3, Iya, betul. ada tempat istirahat, ada dokter, disiapin vitamin dan lain-lain. Jadi kalau ada operasi tangkap tangan yang harus 1 kali 24 jam kami melakukan pemeriksaan, maka setelah itu penyidiknya disiapkan di dormitori, pimpinannya ada juga tempat istirahat yang layak, yang semuanya itu lengkap fasilitasnya. Sewa. Pertanyaan saya, Ya. ini safe house atau lobby house? Itu loh. Oke. Sebentar. Ada pertanyaan. Rumah di Kartanegara yang disewa 600 juta oleh Pak Firly. Pertanyaan dari mantan penyidik yang di TKO-kan dari KPK. Jadi Apakah ini lobby house, Bukan. entertainment house, atau safe house? Jadi begini Bang Hotman, itu di framing seolah-olah Pak Firly difasilitasi oleh penyewa yang pertama. Itu salah dan itu fitnah. Ya. Yang benar adalah Pak Firly menggunakan uang pribadi. Tidak ada gratifikasi Dan di belum situ. dilaporkan itu dalam belum laporan dilaporkan. harta. Iya. Jadi Dilaporkan ini kan nggak, melebar, Pak. Setelah Jadi 3 tahun nggak dilaporkan. Nggak dilaporkan Jadi ini loh. melebar. Pelanggaran Persoalannya melebar ketika Pak Firly dituduh melakukan dugaan pemerasan kepada tersangka koruptor. Kita tunggu penyidiknya nanti Sehingga- untuk buktikan itu, Nah, tidak itu sudah berdebat di dibuktikan sini. kok. Kalau beneran Katanya tadi tidak adil, ya belum ada tentu. pengakuan dari Pak SEL kemarin bahwa dia tidak pernah Oh, nggak ada. Saya jamin nggak ada. Boleh Nggak ada, diverifikasi. nggak ada. Saya cek ini nggak ada. Ketika Ada. Pak Ian menyatakan Nggak bahwa ada. Pak Firly tidak Saya cek di berita, melaporkan nggak ada sama selama sekali. 3 tahun, artinya Pak Ian mengkonfirmasi bahwa Pak Firly sudah melanggar kode etik. Oh enggak, saya enggak bilang Dia seperti tidak itu. melaporkan Enggak, LHKPN-nya. saya enggak menyatakan seperti Ya, karena melanggar tidak kode melapor etik. LHKPN itu pelanggaran kode yang etik. pernyataan melanggar kode etik kan dari sampean, bukan dari kami. Karena melanggar, karena tidak ada. melaporkan. Tapi Jadi kan- gini, saya lebih Meminta condong bahwa orang kita lapor kembali pada LHKPN, KPK, tapi dia pada sendiri tidak tuduhan lapor Pak Firly LHKPN. terkait dengan Pelanggaran- yang pelanggaran sekarang kode etik. disidik bukan Jadi, masalah rumah. Sudah, Bang Hotman. beliau telah mengatakan memang harga sewa itu 600 jutaan. Ya. Itu dari uangnya Pak Firly. Tapi belum dilaporkan dari daftar harta kekayaan atau mengurangi 3 harta tahun. kekayaan. Selama 3 tahun. Sudah berapa tahun? Itulah. Bang Hotman. Kan kita kan tidak berwenang untuk menindak. Jadi Bukan Belum bisa, menindak, nanti penyidik bisa mendalami saya- juga. Bang Hotman, ini Dari loh. mana? Pak Firly tidak bisa mengikuti seleranya dalam melakukan penegakan korupsi ini. Kalau memang ada perintah undang-undang lapor. Dia nggak bisa mengikuti seleranya. Saya nggak mau lapor tahun ini, nggak mau ini wajib harus Kalau dia melebar laporkan. kemana-mana. Jadi ini Fokus bukan kasus kemana-mana, pemerasan dulu. nggak clear dong. Ini Justru kan itu penyidik dituduh bisa Pak aja Firly
ini nanti hartanya Dia bagaimana? nggak boleh Kan ngikuti gitu, selera terkait dia. dengan tuduhan. Jadi aduk sama hukum. Artinya ini dicari-cari kesalahan beliau. Oh, tidak cari-cari. Dicari-cari kesalahan Memang beliau. ketua KPK itu harus penilaian dewa subjektif. yang turun ke bumi Ini Pak kok. Firly. Oke, kita istirahat lagi. Makin menarik ke segmen berikutnya. Ketemu lagi di Hotman Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini, kita kembali kepada topik Pak Boyamin. Apakah Firly akan masuk bui segera? Dan kenapa Anda mengatakan itu? Ya gini aja, saya akan minggu depan kalau belum ada penetapan tersangka gugatan pra-peradilan. Dengan kalau kan akhirnya ketahuan alat bukti. Seperti, tapi saya juga memfasilitasi beliau-beliau kalau tidak ada alat bukti ya segera hentikan biar tidak tersandera. Gitu loh. Saya gitu aja caranya. Jangan disuruh jawab pasti tersangka itu enggak, caranya saya pasti lewat gugatan pra-peradilan. Itu pertama. Tapi kedua, saya bangga dong sekarang ketua KPK kita sudah kaya raya, berlebih turah-turah 630 juta untuk nyewa setahun. Kecil. Saya bangga itu. Makasih. Artinya apa? Bangga kenapa? Ya, nanti mudah-mudahan penyidik sekaligus mendalami itu bagaimana uang itu dan Alex Tirta bagaimana, kan gitu kan sebenarnya ini kan ada masih perbedaan. Pak Ian kemarin ngomong apa, Pak Alex Tirta ngomong apa, ya mudah-mudahan didalami juga gitu. Pak Asmi, ahli hukum pidana, apakah Firly akan masuk bui? Saya kira penyidik nggak, sepanjang penyidik tidak ragu dan ada keberanian, nggak usah hiraukan derungan atau bisikan angin dari manapun. Jalan lurus gitu loh. Karena menurut saya Ketua KPK saat ini sudah mengkorup kebenaran dan menciptakan kebohongan. Dan perbuatannya itu sangat kontradiksi dengan kewajiban dia sebagai pejabat publik. Saatnya kualitas penegakan hukum harus ditunjukkan oleh Polda. Apakah pernyataan Direktur Krimsus Polda Metro Jaya yang mengatakan 2 alat bukti telah ditemukan, apakah itu harus segera dilanjuti dengan satu tersangka? Oh ya, saya kira harus dilanjutkan Pak Hotman karena semua prosesnya sudah selesai. Jadi SPDP sudah, ya kan? Mau tidak mau dia harus serahkan berkasnya, kepungan tadi sudah juga dilakukan, pemeriksaan ahli sudah dilakukan, pemeriksaan saksi-saksi juga sudah dilakukan. Apakah ada backing bermain sehingga masih tertunda? Ya dalam praktek bisa saja terjadi, karena itu tadi apakah ini berdasarkan selera ataukah berdasarkan dekatnya dengan kekuasaan. Karena hukum tanpa kekuasaan angan-angan. Sekarang Pak Praswat, mantan penyidik KPK yang TKO, yang di knock out dari KPK di zaman pimpinannya Pak Firly. Omongan TKO ini berapa kali? Ada 6 kali. Karena tidak memenuhi wawasan kebangsaan. Mungkin kau tidak hafal Pancasila waktu itu. Pertanyaannya, dari segi Anda sebagai penyidik, dari cara bicaranya KPK telah digeledah, apalagi dan sebagainya, sudah dinyatakan apakah menurut analisa Anda Firly bakal masuk bui segera? Yang pasti teman-teman Polda Metro Jaya sudah menemukan peristiwanya. Maka mereka menaikkan proses dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kita kembalikan saja ke KUHAP, Pak Hotman. Jika kemudian sampai belum ada peristiwanya lalu kemudian naik ke penyidikan, maka teman-teman Polda Metro Jaya bisa dikatakan seperti kata Bang Ian, fitnah, mengada-ngada dan lain-lain. Tapi saya yakin 1.000.000% bahwa peristiwa pemerasan itu sudah ditemukan. Dengan Direktur Krimsus Polda mengatakan telah ditemukan 2 alat bukti. Artinya apa itu dari segi penyidikan? Sudah ditemukannya peristiwa pemerasan tersebut. Dan 2 syarat alat bukti. Maka penyelidikan dinyatakan cukup untuk naik ke penyidikan. Dan tersangka. Di penyidikanlah akan ditetapkan tersangka. Bang Unman saya lengkapi, pemerasan pasalnya 2, terus pasal 11 itu tentang gratifikasi, ketiga pasal 36. Ya bisa aja seperti pernah saya di bandara kasus bea cukai itu, kemudian pasalnya 12 dan pasal 11. Tapi yang dituntut, yang diputus hakim pasal 11. Ya kita tunggu aja lah nanti dilengkapi, maksud saya gitu. Oke, Pak Ian, pengacara dari Pak Firly. Direktur Krimsus Polda Metro mengatakan 2 alat bukti telah dipenuhi. Anda ngomong apa lagi? Ya itu hak beliau kan. Tapi faktanya kita lihat belum. Penggeledahan tidak ditemukan barang bukti. Saksi yang merasa diperas sudah memberikan keterangan bahwa dia tidak pernah
memberikan sepeser pun dana kepada siapapun ya. Ya. Itu menjadi paradoks terkait dengan pernyataan dari Diskrimsus. Jadi Anda yakin Ketua KPK ini akan lolos dari penyidikan ini? Saya yakin akan Yakin lolos. ini? Ya. Ini kan dari dulu ya, beliau difitnah, dugaan pembocoran dokumen, melakukan dugaan pemerasan. Anda mengakui, kemudian sekarang dicari-cari kesalahan terkait dengan hak keperdataan beliau. Anda mengakui dia sanggup menyewa rumah di Jalan Kartanegara Kebayoran dan 600 juta. Itu hak keperdataan beliau. Enggak, Anda mengakuin itu? Iya, saya mengakui. Honor betul. Anda dibayar berapa? Karena apa? Karena apa? Saya memuji beliau. Beginilah gaya kami pengacara ini kalau sudah terima honor, pokoknya tempur terus. Jadi beliau ini memenuhi syarat jadi pengacara. Ya makanya saya penasaran Ya, kalau tentu kita juga beranjak pada fakta-fakta objektif ya Oke. terkait dengan kondisi klien dan fakta-fakta yang terjadi proses hukum yang diterima oleh klien. Oke. Tidak semata-mata. Sekarang Pak Yusuf, Ya, gimana? Anda masih nggak yakin bahwa Pak Firly akan masuk BUI? Nggak yakin lah. Nggak yakin? Berdasarkan framing yang dengan kasus pertama pemerasan, Ya. beredar foto, itu pasti akan kewalahan dalam menetapkan tersangka. Kenapa kewalahan? Karena pemerasan itu ada unsur ancaman. Kemudian kedua, Di sini tidak ada unsur ancaman. Nggak kemudian- ada ancaman. Kalau nggak lokasi, bakal testimoni gua. Kemudian kedua, ini kan ceritanya yang datang mau lobby pertemuan itu. Makanya kalau seandainya ada penyerahan uang, yang muncul ini adalah gratifikasi, bukan pemerasan. Ini memframing, jadi tidak apple to apple. Seorang pimpinan KPK, pemerasan, itu berdiri sendiri, Pak. Sedangkan dari peristiwa, Itu menarik. memberi Pak. dan menerima itu dari peristiwa, Pak. Saya tanya lagi ahli pidana, kenapa memakai istilah pemerasan sedangkan yang lebih itu ada gratifikasi? Ya, saya kira itu memang terjadi Bang Hotman karena antara harapan dan kenyataan antara Pak SYL dengan Pak Firly udah gak ketemu. Karena Ya. dramanya terlalu banyak, pisang goreng madunya terlalu lama diangkat. Jadi ya memang harus digunakan karena begini ya, kalau tadi saya bilang tidak hanya kekerasan dalam konteks pemerasan, kalau kita lihat itu ada juga secara sepihak kalau bahasanya itu korban merasa diberatkan atau memaksa orang lain, gitu kan? Tidak harus kekerasan. Memberikan barang-barang yang Ada pihak menguntungkan. yang menginisiasi loh, ada pihak tiga Bukan loh. menginisiasi karena dia Menginisiasi punya pertemuan jabatan loh. untuk menentukan Itu orang. asumsi. Perlu diingat Tapi kan dulu. juga bisa begitu. Yang pertama mungkin suap, Iya yang kedua gratifikasi, yang ketiga lama-lama. Jadi bisa saja. Tapi bukan nuduh Pak Bisa Firly begitu begitu pakai ya. gaya Ini kan Pukat Harimau loh, contoh menetapkan kasus, pasal. Gitu loh. Enggak Bisa sembarangan. awalnya suap, Penyidik kedua Polda kan gratifikasi, tiga profesional. lama-lama yang diberi ini Harus minta. profesional. Nah, kan jadi pemerasan. Jangan Pemerasan. pakai Iya dong. sistem Pukat Harimau. Ini orangnya adalah Ada jabatannya pasal-pasal sebagai beberapa ketua berlapis. KPK loh, yang Hah? punya kewenangan besar. Itu ada rasa kecemasan orang, ketakutan. Bayangkan Dumas kasih tahu kamu Rumusnya korupsi pemerasan begini. itu nggak masuk. Loh kok nggak Pak. masuk? Jelas dong, orang jelas kok. Orang sudah jelas kasisian, ada Orang pihak ketiga ditersangkakan Pak mediasi. SYL masuk dong barang itu. Yang datang yang melobikan pertemuan, Tidak, kemudian ada kalau bisa ada jelas penyerahan, sekali. nggak masuk pasal Jadi itu. sandiwaranya terlalu Ini harus dari lebay. peristiwa masuknya. gitu loh. Berarti korban Sayangnya, pihak tiga yang dalam membuat demi. sayangnya bukan Pak Pak Firly masuk Firly. dalam jebakan. Seharusnya sutradaranya indah rapi, Pak Firly nggak turun ke lapangan Pak Hotman. Masalahnya ngapain ketua KPK harus turun? Di situ masalahnya. Dia kena dalam jebakan yang dibuatnya sendiri. Enggak. Oh, Enggak itu pasti. gitu. Itu asumsi Bukan dari Bang asumsi, Asmi. kita Oke, lihat kalau data. begitu, pendapat ini nih. Bukan pendapat pakar, itu pendapat pakar ini. Kita bersabarlah menunggu beberapa hari ke depan apakah status tersangka akan ditetapkan dan kita juga menunggu apakah Dewan Pengawas KPK punya nyali untuk lebih tegas karena sudah dipanggil Pak Firly tidak datang malah 2 hari kemudian Pak Firly bermain bulu tangkis di hadapan publik. Ini artinya apa? Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Mari kita sama-sama cemas atau gembira menunggu perkembangan berikutnya. Yang jelas kami para pengacara ini selalu siap membela siapapun karena itu adalah kewajiban kami. Selamat malam para pemirsa, jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30 malam hanya di Metro TV yang hot-hot. Mari kita ke depan Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.